Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum mulai podcast ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri terlebih dahulu. Saya Muhammad Rifki, mahasiswa KKN UIN Wali Songo kelompok 49, selaku host yang akan memandu berjalannya podcast pada sore hari ini. Sebelum itu, perkenankan saya untuk membacakan sebuah pantun bagi pemirsa. Jangan-jangan ke dusun geblok, jangan lupa bawa uang cash. Yuk mari kita berdialog, mari kita saksikan ini podcast. Baik, saat ini telah bersama kita semua narasumber yang hebat yang akan membersamai kita untuk membincang-bincang mengenai tema yang akan kita bahas nantinya. Sebelum itu, saya akan bacakan CV dari narasumber kita. Dari CV-nya, beliau adalah nama Tuflikun Ahmad, tempat tanggal lahir Kabupaten Semarang 13 Mei 1984. Dusun Geblok, RT 3, RW 3 Sidomukti, Bandungan. Dan pekerjaan mengajar di Pondok Pesantren Al-Masyudiyah Blatir, dan juga mengajar di SMA. Kita tanyakan kabar dulu. Baik, gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Terima kasih. Baik. Langsung saja kita mulai podcast pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, menyinggung tentang peran pemuda pada zaman milenial ini yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Tentunya kita harus siap berdampingan dengan segala permasalahan baru yang berada di tengah-tengah masyarakat dalam kondisi yang perubahan di era milenial ini, yang membuat tidak sedikit problem dari pemuda kita melakukan peran dan kewajiban mereka. Oleh karena itu, berangkat dari permasalahan tersebut, kini waktunya kita berbincang dengan narasumber kita mengenai peranan pemuda milenial untuk agama dan masyarakat. Langsung saja dari pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan Bapak Likun terhadap peran pemuda milenial saat ini? Apakah sudah melakukan peranan dan kewajibannya sesuai dengan peran bangsa dan agama? Kalau kita bicara pemuda, seharusnya memang fungsinya itu. Pemuda harus menjadi tulang punggung, baik itu untuk negara maupun agama seperti yang jenengan sampaikan tadi. Cuman kalau kita bicara realitas yang ada, apalagi zaman sekarang ini, kita harus akui bahwa ada kekurangan di sana sini dari para pemuda dalam hal ini untuk memajukan bangsa dan negara, apalagi dalam hal ini menjalankan ajaran-ajaran agamanya dengan baik dan benar. Jadi saya kira memang perlu pembenahan, perlu bimbingan. Namanya juga anak muda, saya kira anak muda masih mencari jati diri. Saya kira masih banyak waktu juga untuk para pemuda, kita semua, jenengan kalian semua ini, untuk belajar agar kedepannya bisa menjadi lebih baik, sehingga tujuan utamanya menjadi tulang punggung baik negara dan agama ini bisa berjalan dengan baik. Berarti intinya tadi sebagai pemuda itu kebanyakan masih mencari jati diri gitu Pak? Iya, masih mencari jati diri. Dan saya kira kalau keinginan belajar masih ada, tidak ada kata terlambat. Iya. Selanjutnya mengenai isu-isu terkini ya Pak. Generasi milenial ini banyak sekali menyita perhatian di semua kalangan, baik di anak-anak, di remaja hingga orang tua. Generasi milenial ini
sering menjadi perbincangan dalam segala aspek, baik dari segi pendidikan, sosial, budaya maupun norma-norma. Iya, iya. Selanjutnya, lalu bagaimana tanggapan dari Pak Likon terkait apa sebaiknya yang itu harus dilakukan pemuda milenial ini agar peka terhadap isu-isu yang berkaitan dengan agama, sosial, budaya, seperti itu. Saya kira yang paling utama harus dilakukan oleh anak-anak muda zaman sekarang adalah memahami slogan atau pokok pemikiran bangsa dan negara kita, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Bahwa Indonesia ini adalah suatu negara yang terdiri dari beberapa suku bangsa, banyak sekali perbedaan-perbedaan di dalamnya, sehingga yang perlu harus dipahami benar oleh anak-anak muda zaman sekarang adalah bahwa konsep yang dibuat oleh pendahulu-pendahulu kita, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan sebagainya, ini sudah adalah sesuatu yang paling baik menurut saya, paling baik untuk menjamin negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau anak-anak muda bisa memahami itu, saya kira isu-isu yang akhir-akhir ini sedikit menjadi perhatian banyak orang, mungkin tidak bisa menghargai perbedaan dan sebagainya, intoleran dan sebagainya, ini bisa diminimalisir di kemudian hari. Saya kira itu harus benar-benar memahami pedoman negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan sebagainya sebagai dasar dari kehidupan. Ya, mungkin negara. Ya belajar dari pedoman Bhinneka Tunggal Ika itu bisa kita pelajari di usia dini gitu ya Pak. Ya. Betul sekali. Betul. Baik, selanjutnya itu sering itu kita menjumpai pemuda yang enggan memberikan saran dan masukan kepada orang yang lebih tua mengenai permasalahan baru yang seharusnya sudah diterapkan agar dapat memajukan masyarakat. Karena banyak orang yang lebih tua itu menganggap anak muda itu sebelah mata gitu Pak. Intinya pemuda itu banyak yang disepelekan, padahal mereka itu sebagai penerus bangsa kan pastinya memiliki ide-ide yang sangat bagus untuk kemajuan negara. Nah masalahnya itu baiknya itu bagaimana cara maksimalkan saran dan kritikan dari pemuda itu untuk dapat dipahami oleh semua orang itu Pak, khususnya para orang tua gitu. Ini masalah ini Mas, kalau seperti itu masalah. Artinya gini, mindset kita sudah harus dirubah, bahwa anak muda memberi masukan kepada orang tua itu bukan berarti kurang ajar. Dan begitu juga orang tua ketika menerima kritikan dari anak muda, jangan merasa terus saya lebih senior kok, saya lebih tua, saya lebih berpengalaman, saya lebih banyak makan asam garam, ya nggak kayak gitu. Ya. Makanya mindsetnya harus dirubah, bahwa kita harus akui juga bahwa pemuda dengan segala keterbatasannya, ya mungkin kurang lebih pengalaman yang tua, ya. Cuman dalam beberapa hal, banyak hal yang tidak bisa diselesaikan oleh orang-orang tua, harus diserahkan kepada anak muda. Nah, dalam hal ini dibutuhkan keberanian dari anak-anak muda, jangan sungkan. Yang penting kalau yang disampaikan itu adalah satu hal yang benar dan disampaikan dengan cara yang benar, ngapain takut? Harus ada keberanian seperti itu. Yang penting adalah yang disampaikan adalah sesuatu yang benar dan disampaikan dengan cara-cara yang benar. Saya kira dengan berjalannya waktu itu nanti akan bisa diterima oleh semua pihak, baik orang tua maupun anak-anak muda. Keberanian untuk memberi masukan kepada orang-orang tua atau yang lebih tua, tapi tetap dengan cara-cara yang baik dan benar, sopan, santun dan sebagainya, saya kira bisa diterima. Tapi kalau misalkan cara-caranya nggak baik, walaupun yang disampaikan baik, nanti jadinya juga nggak baik. Malah salah paham aja jadi. Iya, nantinya jadi salah paham. Yang penting ide apa yang disampaikan itu ide yang positif, yang baik, dan tetap mengedepankan adab, akhlak adab. Gitu Pak. Baik, seiring dengan perkembangan teknologi di zaman ini yang semakin modern Pak, semakin maraknya itu
penggunaan pemuda yang menyalahgunakan teknologi. Kemudian dalam hal syiar agama, untuk menerapkan syiar agama di masa sekarang sama masa Wali Songo itu tentunya kan berbeda, jauh berbeda. Selanjutnya, apakah ada saran dari Pak Alikun dalam hal menerapkan nilai-nilai Wali Songo yang dahulu itu diterapkan di masa sekarang? Mungkin ada sedikit saran seperti itu. Gini Mas ya, jadi kalau kita hanya sekedar mencari tahu, ini melalui teknologi, contoh media sosial, lewat HP kita, ini kita bisa tahu segalanya. Bahkan ada guyonan itu bahwa guru yang paling pintar zaman sekarang siapa? Mbah Google, ya kan? Mbah Google. Ini kalau kita hanya sekedar cari tahu. Tapi kalau tujuan utamanya ini adalah mengetahui agama sebenarnya, yang sebenarnya, mengetahui hakikat agama itu sendiri, tidak cukup hanya dengan membaca di media sosial ataupun mencari tahu di Google dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kalau saya dulu diajarkan di pesantren bahwa man laisa lahu syaikhun fasyaihuhu syaitanun. Barang siapa tidak punya guru, maka gurunya adalah setan. Nah, ketika kita ini mencari tahu di Google ataupun di media sosial yang lain tanpa mengklarifikasikan ini, atau tanpa mentaskihkan bahasa kita, mentaskihkan dengan orang yang lebih tahu, khawatirnya nanti akan timbul salah pemahaman, salah tafsir, salah persepsi dan sebagainya. Sehingga akibatnya juga luar biasa. Maka perlu sekali selain mencari tahu dari media sosial, itu bagus sebenarnya karena kita lebih cepat mencari informasi. Kalau dulu saya nyuwun sewu contoh nih, kalau dulu saya itu kalau ngaji harus cari kitab dulu, beli mahal harganya, kadang-kadang kalau belum punya uang otomatis ya harus nabung dulu dan sebagainya. Nah sekarang sudah ada kitab-kitab model PDF dan sebagainya, lebih cepat aksesnya. Tapi kalau tidak diimbangi dengan itu tadi, bahwa mencari pemahaman yang betul dari orang yang tepat, dari guru yang tepat, dikhawatirkan nanti akan terjadi salah paham, salah tafsir dan sebagainya, yang akibatnya ya jadi seperti sekarang ini. Banyak orang merasa sudah pandai hanya dengan membaca beberapa kalimat di Google, atau membaca beberapa lembar buku di media sosial dan sebagainya. Parahnya, dengan tafsiran yang hasil dari analisisnya sendiri, dia sudah berani menyalahkan pendapat orang lain, pengetahuan orang lain. Nah ini yang akibat yang ditimbulkan dari itu. Maka kalau saran saya, ya kita harus manfaatkan teknologi yang ada, tapi tetap kita harus melestarikan budaya yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita, dalam hal ini Wali Songo. Dengan tadi singgung syiar Wali Songo seperti itu, kita harus benar-benar duduk di hadapan seorang guru untuk mentaskih bahasa kita, bahwa apa yang kita ketahui ini sudah benar dan sudah siap untuk kita amalkan. Jadi memilih guru ini juga penting, bukan kok terus memilih guru berarti kita sudah tahu karakter guru, enggak. Tapi paling tidak kita bisa dengar track recordnya, kita dengar dari kesehariannya seperti apa. Dan yang pasti kalau kita mau belajar teknologi kan kita ke Jepang, kita ke Amerika dan sebagainya, ya kan? Kalau kita belajar teknologi kita ke sana. Lah kalau kita belajar agama, ya jangan sampai kepada orang yang tidak tahu agama. Nah, dalam hal ini ya seperti yang jenengan sampaikan tadi, pesantren mungkin menjadi pilihan utama, pesantren. Selain juga lembaga-lembaga pendidikan agama Islam yang lain. Tapi kalau saya bukan kok terus karena saya orang pesantren terus rekomendasinya pesantren, enggak. Saat ini memang yang paling aman untuk belajar agama secara benar adalah pesantren. Nah, ini perlu digarisbawahi. Kenapa? Kalau ada guyonan kemarin sempat ya, bahwa kalau kita salah pilih ustadz
bisa jadi kita jadi orang jahat ya. Ini kan guyonan kemarin yang baru saja selesai. Nah ini memang benar. Kalau kita salah pilih ustadz, salah pilih kiai, salah pilih guru, bukan ilmu yang kita dapat, malah bencana yang nanti akan kita dapat. Kekacauan di negara ini akhir-akhir ini dikarenakan karena ya nyuwun sewu, banyak orang yang salah pilih ustadz, salah pilih guru. Nah kalau kita bicara itu, nah terus ciri-ciri guru itu seperti apa sih? Nah, kalau ciri-ciri guru, kalau kita mengutip di surat Yasin itu, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun ya. Nah, itu bahwa ciri seorang guru adalah yang dengan ikhlas, dengan tulus, tanpa mengharap imbalan apapun dari kita, dari para murid-muridnya, menunjukkan ke jalan yang benar. La yas'alukum ajran, tidak meminta upah. Lah upah ini macam-macam. Upah bukan hanya sekedar berupa nominal bayaran, enggak. Artinya minta dihormati, minta dituruti dan sebagainya, ini juga upah. Lah, guru yang sebenarnya adalah yang mengajari kita, menunjukkan kita kepada jalan yang benar tanpa meminta upah dari kita. Ya, ini secara umum pilih guru yang seperti itu. Baik. Menyinggung dari pemilihan guru yang salah itu biasanya itu disebabkan oleh manusia itu sendiri atau ada hal yang lain biasanya Pak? Lebih kepada melu-melu mas bahasanya ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Jadi trennya mana sih? Nah ini kadang yang ini menjadi masalah juga. Tapi mohon maaf nih, ini harus disampaikan bahwa kita harus benar-benar bisa memilih, jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Oh ini ustadznya yang tren baru ini, kita ikut sana aja gitu. Ya nggak gitu juga gitu loh. Nah parahnya ya kadang media juga mempengaruhi, media sosial, media elektronik, televisi dan sebagainya ini berpengaruh juga. Nah ini yang sering tidak dicermati oleh masyarakat, tidak dicermati oleh para pemuda, sehingga cuman sekedar ikut-ikutan saja, tidak memilah dan memilih, dan akhirnya terjerumus kepada guru yang tidak tepat tadi. Nah, padahal kalau kita belajar dari zaman dulu, Wali Songo ini nyuwun sewu, kadang sudah tahu namanya, tapi orangnya saja kadang belum tahu. Ada banyak kisah yang seperti ini. Jadi orang ingin berkunjung ke Sunan Kalijogo untuk belajar, tapi orangnya belum tahu. Tapi sudah tahu kapasitas beliau sebagai pendakwah, kapasitas beliau sebagai seorang agamawan. Ini sudah diakui oleh orang banyak walaupun orangnya belum tahu. Nah sekarang kadang ini orangnya sudah tahu, kapasitas keilmuannya yang kita belum tahu. Itu kurang lebihnya seperti itu. Berangkat dari pondok pesantren tadi Pak, kebanyakan itu kan yang menuntut ilmu di ponpes itu kebanyakan anak-anak yang masih usia dini. Dan sedangkan kita sebagai mahasiswa itu tidak dari segi usia itu kan mungkin ada yang malu, ada yang kok kita udah tua tapi kok masih ke ponpes ya tuh misalnya. Itu mungkin ada tips lain bagi kita yang udah usianya lebih dewasa untuk hal tersebut gitu Pak. Kalau slogan kita di pesantren Mas, itu santri sampai mati. Nah, gitu. Kalau mahasiswa belajarnya boleh ada alumni. Kalau kita bicara alma mater kita boleh jadi alumni. Tapi kalau dari santri nggak pernah ada alumni. Santri sampai mati. Nah ini yang tidak ditemukan di lembaga pendidikan yang lain. Bahwa belajar dalam hal kurikulum mungkin selesai dengan berapa tahun, sekian tahun dan sebagainya. Ini mungkin selesai. Tapi alaqah atau hubungan terhadap guru tidak pernah selesai. Alaqah terhadap guru ini tidak pernah selesai. Ini yang kemudian muncul slogan santri sampai mati. Karena kalau santri sudah lepas dari gurunya, maka dikhawatirkan dia akan seperti domba yang lepas dari pengawasan gembalanya. Khawatirnya nanti akan dimakan
oleh serigala kan gitu Iya. maksudnya. Maka santri sampai mati. Lah, dengan itu diharapkan juga bahwa orang kemudian ya belajar itu nggak ada batasnya, Mas. Nggih. Kalau bahasa apa minal adi ilallah latih. Mulai dari kandungan sampai besok sampai liang. Nah, ini benar-benar harus dipahami. Bahwa ketika timbul rasa malu, ya kan saya butuh belajar, kenapa harus malu? Iya. Dan itu, nah kalau di pesantren sendiri sebenarnya kalau yang jenengan sampaikan tadi memang sekarang ini salah satu yang digalakkan oleh pesantren karena harus menyesuaikan dengan zaman, maka harus membuka pendidikan modern juga sehingga muncul pesantren-pesantren yang menerima anak-anak usia dini. Tapi ini tidak menutup kemudian orang-orang tua tidak boleh belajar di pesantren, Mas. Tetap orang-orang tua, intinya siapapun yang membutuhkan bisa masuk ke pesantren untuk belajar. Kalau contoh di pesantren saya sendiri sampai sekarang ini ada orang-orang tua dalam bingkai torekoh ini masih belajar 1 minggu sekali. Ini wujud bahwa pesantren tidak pernah membatasi usia dalam hal memberi pelajaran. Berarti tetap dengan pedoman santri sampai mati. Ya, santri sampai mati. Ya, itu santri saklawase, santri sampai mati. tagline yang luar biasa bagi kita. Iya. Selanjutnya itu mengenai dari hambatan-hambatan pemuda dalam melakukan syiar agama di masa sekarang itu, hambatannya itu apa saja dan seperti apa gitu, Pak? Ya, jadi kalau kita bicara hambatan, kita harus kembali kepada diri kita sendiri dulu. Kalau kita mau mensiarkan agama, kita harus berpikir dulu seberapa siap kita untuk itu. Artinya seberapa siap, seberapa luas pengetahuan kita terhadap agama. Jangan sampai nanti kalau kita sudah hiroh semangatnya ada untuk menyebarkan agama, tapi kita sendiri belum benar-benar memahami apa yang akan kita sampaikan. Itu pertama. Nah, yang kedua, kalau kita bicara syiar, kita tirulah orang-orang dulu. Jadi kenapa Nabi Musa dulu mukjizatnya kok tongkat yang bisa berubah jadi ular, dikumpulkan ke laut, bisa membelah laut, yang seakan-akan berbau sihir. Karena yang dihadapi memang para penyihir. Yang dikagumi oleh orang-orang dulu adalah juga penyihir. Nah, begitu juga ketika Nabi kita Muhammad SAW ini yang menjadi mukjizat terbesar beliau tidak seperti Nabi Musa yang bisa membelah laut, walaupun juga beliau bisa mengeluarkan air dari sela-sela jari beliau, tapi ini tidak dominan. Yang menjadi mukjizat terbesar beliau ini adalah Al-Quran. Al-Quran dengan segala kelebihannya. Al-Quran adalah satu kitab yang sastranya diakui sangat tinggi sekali, kemudian maknanya juga sangat dalam dan sebagainya. Kenapa kok itu menjadi mukjizatnya Kanjeng Nabi yang paling besar? Karena zaman Kanjeng Nabi diturunkan, Kanjeng Nabi diutus, yang dikagumi oleh orang-orang zaman itu adalah para penyair dan para sastrawan. Sehingga mukjizatnya juga harus sama. Ya. Nah, ini kan kadang saya dulu pernah dapat pertanyaan aneh ini. Kanjeng Nabi kok nggak ampuh? Ya, anak-anak itu tanyanya gitu. Kanjeng Nabi kok nggak ampuh, nggak sakti, padahal kan beliau kan Nabi. Kok beliau dipanah juga keluar darahnya? Loh, beliau kan dipanah nih. Kalau ketika perang Uhud, dipanah, besinya nancep di sini kan ya keluar darah beliau. Kok nggak seperti Wali Songo yang bisa terbang gini kan? Nah, karena sekali lagi yang dihadapi pada zaman itu bukan itu. Nah, ketika Wali Songo beda lagi. Di kita pada waktu Wali Songo datang ke Jawa di Indonesia pada umumnya, yang dihadapi adalah orang-orang yang sangat mengagumi ilmu kanuragan dan sebagainya, orang-orang sakti bisa terbang dan sebagainya, tidak empan bacok bahasanya Mas ya. Makanya Wali Songo juga harus menyesuaikan itu. Nah, belajar dari situ kita sebagai anak zaman sekarang, anak zamannya, kita harus menggali dulu. Kira-kira ini yang dikagumi, yang disenangi, yang menjadi keinginan oleh orang banyak ini apa? Nah, dari situlah kita
nanti bisa menyebarkan agama lewat itu. Kalau anak-anak lewat teknologi, katakanlah anak-anak usia SD, SMP, SMA sampai yang kuliah ini cekelane HP saja, ya kita bisa dakwah lewat itu. Kalau yang lain misalkan orang tua HP wis rapati yo, HP sudah mungkin nggak begitu senang ya. Yang disenangi apa? Oh, duit. Ya maka kita harus menjadi orang yang bisa disenangi orang itu. Artinya kita juga harus menjadi orang kaya, bukan kok untuk diberikan enggak, tapi paling tidak ini loh bahwa saya menyebarkan agama. Ini punya sesuatu yang sampean inginkan. Nah, dengan itu insya Allah akan lebih mudah diterima. Tapi yang pasti kita sendiri harus siap. Bahwa kalau kita ingin menyebarkan agama, kita harus paham dulu terhadap apa yang akan kita sebarkan. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, berarti intinya itu siap zaman itu berbeda-beda cara menyiarkan agamanya, betul sekali. Kalau zaman sekarang itu langkah baiknya lebih ke teknologi pemanfaatan itu, kemudian lebih ke bagaimana cara kita menjadi orang yang memiliki harta yang lebih gitu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Baik, sebelum menuju ke akhir podcast ini, mungkin dari Pak Likun ada sedikit saran bagi pemuda milenial saat ini untuk dapat mensiarkan agama lebih baik ke depannya, seperti apa Pak? Yang penting dan yang perlu untuk terus digali adalah semangat belajar. Jangan sampai punya rasa malu karena mungkin pengaruh saya nakal. Belajar jangan sampai punya perasaan seperti itu. Atau mungkin faktor saya sudah kuliah, kumpul di misalkan pesantren sama anak-anak, saya malu. Intinya pikiran-pikiran negatif yang menghambat kita untuk belajar, khususnya agama tadi harus dihilangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah semangat belajarnya ada, yang tidak kalah penting adalah memilih guru yang baik. Itu yang tadi saya sampaikan. Nah, memilih guru yang baik dengan ciri-ciri yang tadi sudah saya sampaikan, perlu juga diketahui bahwa guru yang baik adalah yang sanad keilmuannya bersambung sampai ke Rasulullah SAW. Jadi perhatikan dengan betul, guru ini belajar dari mana. Ini sangat penting sekali untuk mengetahui bahwa keilmuannya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak punya sanad yang jelas, jangan digurui. Di sini ini penting untuk diperhatikan. Kurang lebihnya itu saja Mas. Jadi semangat tetap belajar, jangan malu dengan alasan apapun, entah itu kenakalan atau aku nakal, bahwa itu tidak menghambat untuk belajar. Yang kedua, kalau setelah semangatnya belajarnya ada, pilih guru yang tepat. Itu saja saya kira. Baik, terima kasih Pak Nikon. Sedikit dari kesimpulan podcast pada sore hari ini, yang intinya saja yang pertama itu tentang pemuda yang bagaimana baiknya itu memilih seorang guru yang sesuai dengan sanad Rasulullah SAW. Tidak asal sembarang memilih guru yang penting itu masih populer di zaman sekarang, masih tren seperti itu. Yang kedua tentang pemahaman Bhinneka Tunggal Ika itu, kita harus tetap berpegang teguh akan dengan dasar-dasar negara. Yang terakhir, sebagai pemuda milenial, ketika kita ingin menyiarkan agama, kita harus tahu berapa luas pemahaman kita tentang ilmu agama. Kita junjung semangat kita yang membara untuk khasanah keilmuan keagamaan ini. Mungkin itu cukup dari diskusi dialog podcast pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Likon. Terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.